Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kusnana M.Com selaku Ketua SMIK Komputama Majnang, yang kami hormati Bapak Muhammad Mustangin MPD GR selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni SMIK Komputama Majenang, serta para peserta pelatihan soft skill yang insya Allah berbahagia ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di acara yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Sebelum kegiatan hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kegiatan hari ini, yaitu yang pertama, pendahuluan dan pembukaan. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Ketua SMIK Komputama Majenang. Yang keempat, acara inti. Dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua STMIK Komputama Majenang, Bapak Kusnana M.Com. Kami persilahkan. Oke, mohon maaf ya interupsi, Budila, karena Pak Kusnana sedang di perjalanan. Jadi dimulai dulu langsung ke Mas Awal, ya, Mas Awal. Kemudian nanti kalau Pak Nana sudah masuk, kita berikan kesempatan untuk sambutan sebentar. Itu oke. Oke, siap. Berarti langsung saja ke acara inti yang akan dipaparkan oleh Mas Awal. Di sebelumnya kepada Bapak Mustangin MPDGR sebagai moderator kami persilahkan.
Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi semuanya. Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada siang hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara yang insya Allah ini menjadi acara yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya yakin Anda di sana sedang sibuk ya, banyak kegiatan juga yang perlu diselesaikan, tapi tidak masalah ya. Yang penting nanti kita tetap berinteraksi, kita tetap fokus begitu ya. Nanti apa yang disampaikan oleh Mas Awal nanti bisa memberikan motivasi, bisa memberikan solusi terkait dengan apa-apa yang saat ini mungkin kalian juga sedang rasakan. Begitu ya. Baik, hari ini kita akan berbicara dengan salah seorang alumni dari STIMIK Komputama Majenang yang sebenarnya dinyatakan menjadi alumni beberapa bulan yang lalu, ya, yaitu saudara atau Mas Awal Aryansah. Mas Awal Aryansah ini adalah angkatan 2019 yang alhamdulillah baru beberapa hari kemarin itu di wisuda dan menjadi salah satu wisuda yang terbaik. Salah satu prestasi yang Mas Awal torehkan ya ketika menjadi mahasiswa itu salah satu yang membanggakan adalah menjadi salah satu mahasiswa STIMIK Komputama Majenang yang berkesempatan untuk menjadi presenter di Google Indonesia di Jakarta. Kemudian selain itu, Mas Awal Aryansah ini kalau saya lihat ya, ini dari CV-nya yang pertama terkait dengan keahliannya ya, yang jelas keahliannya sangat banyak. Ini saya lihat juga, saya sampai bingung ya karena memang bukan bidang saya, tetapi saya melihat banyak sekali keahlian yang di, dimiliki oleh Mas Awal ini. Yang pertama ada software engineering, kemudian ada UI, UX design and prototyping, kemudian ada back-end server, lalu front-end website, kemudian SQL database, NoSQL database, kemudian Android and iOS, automatization, operating system, kemudian juga ada MISC, ini team management, googling, and problem solving. Banyak sekali keahlian yang dituliskan di CV-nya Mas Awal di sini, dan mudah-mudahan nanti bisa ditanyakan ya, bagaimana sih cara memiliki keahlian yang sebanyak itu, begitu ya. Kemudian selanjutnya, ini juga saya lihat beberapa ada sertifikat ya, sertifikatnya banyak sekali, ada sertifikat website design, top 10 finalis website competition, begitu ya. Saya mungkin coba akan share screen ya, terkait dengan CV-nya Mas Awal sebentar. Nah, ini kalau Anda lihat ini experience-nya banyak ya, mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, ini ada front-end mobile developer di development and banking apps for Android. Kemudian ada juga internship to demonstrate migration from monolithic architecture into microservices service and building the front-end dashboard for business intelligence Langit Pay. I don't know what is it. Nanti mungkin bisa menjelaskan ya Mas Awal ya. Kemudian ada graphic designer, IT support juga. Banyak ya pengalaman yang di di share di sini yang banyak sekali yang dikuasai. Tapi Mas Awal juga surprisingly IPK-nya juga hampir sempurna, ya luar biasa ya. Jadi IPK-nya bagus, tapi juga pengalaman kerja skillnya juga lumayan ya. Oke, saya berikan kesempatan kepada Mas Awal. Halo, Mas Awal, sudah hadir? Saya tadi ngelihat ada Mas Awal ya. Oke, halo Mas Awal, bisa on mic atau on cam? Halo Pak Mustangin. Oke, mau share screen juga ya nanti ya. Siap. Oke, silakan bisa share screen Mas Awal. Selanjutnya saya persilakan pada Mas Awal untuk
memberikan paparannya, motivasinya. Ya, teman-teman nanti di sini bisa ngobrol, bisa juga tanya-tanya tips dan lain sebagainya ya. Silahkan Mas Awal. Baik, ini sudah boleh mulai, Pak. Silahkan, silahkan. Oke. Screen-nya sudah terlihat. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pihak STIMIK Utama Majenang, terutama Bapak Muhammad Stangin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ini pertama kalinya saya memberikan sebuah materi ke rekan-rekan selepas saya menjadi alumni. Oke. Jadi di sini di sesi ini ya kita santai saja, kita belajar bersama karena saya juga masih baru, belum begitu banyak pengalaman juga. Yang akan saya share di sini mungkin lebih ke apa yang saya rasakan selama berkuliah, kemudian mendapat tugas dan juga berkompetisi gitu. Oke, untuk judul yang saya ambil ini adalah kampus dan mahasiswa, mediasi tugas dan prestasi. Jadi saya ingin membawa semua aspek, yaitu tidak hanya dari segi mahasiswa, tapi juga ada kampus, kemudian juga tugas dan juga prestasi. Ya, harapannya kita merubah mental model atau top proses kita untuk mencapai sebuah keputusan. Baik, sebelumnya seperti yang dikenalkan dari Bapak Mustangin tadi, nama saya Awal Aryansyah, saya alumni dari STIMIK Utama Majenang itu angkatan 2019, ya wisuda itu kemarin Desember. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Selengkapnya mungkin bisa kunjungi saja di web saya di awala.my.id. Saya juga ada link kontak kalau ingin chat, ya juga tidak apa-apa, nanti saya jawab ketika senggang. Oke, jadi tujuan dari sesi ini itu kita ingin sama-sama ya berdiskusi, kita mencari solusi ya, di antara mahasiswa, kampus, prestasi dan juga tugas. Jadi ada 4 entitas yang saya ambil. Oke, baik, ini adalah outline topik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah permasalahan dari sisi mahasiswanya. Kemudian yang kedua adalah permasalahan dari sisi kampusnya. Jadi sewaktu saya berkuliah itu saya mendapatkan perubahan pola pikir di mana dalam melihat sebuah permasalahan itu kita sebaiknya jangan melihatnya dari satu sudut pandang. Namun alangkah lebih baiknya kita lihat dari sudut pandang yang lain. Nah, karena permasalahan kita ini adalah bagaimana meningkatkan prestasi mahasiswa di tengah tugas yang banyak ya di kampus, maka entitasnya adalah yaitu mahasiswa dan kampus. Jadi sudut pandang yang diambil yaitu dari segi mahasiswa dan kampus. Kemudian harapannya dari bahasan ini kita akan melahirkan solusi dan juga rekomendasi. Oke. Sebelum saya memulai mungkin saya ingin bertanya ke rekan-rekan kira-kira apa yang rekan-rekan hari ini rasakan ya, bisa tulis di kolom komentar emoji yang menggambarkan perasaan rekan-rekan atau teman-teman sekalian saat ini. Saya ingin sedikit survei saja, boleh mungkin. Silakan. Atau mungkin lewat menu emoji. Oke, ada yang sedang berpikir. Oh, jujur sekali ada yang mengantuk. Oke. Ada yang sedang ceria ya. Nah, silakan saya beri waktu 1 menit. Ini mungkin bagian dari latihan bagaimana mengekspresikan diri juga. Ya.
Aman. Oke, baik. Jadi tidak ada yang sedih tampaknya ya. Wah, luar biasa. Siang-siang. Oke, tadi itu sedikit untuk mengukur situasi emosional rekan-rekan sekalian sebelum saya melanjutkan. Baik, ke topik bahasan utama. Yang pertama adalah dari sisi mahasiswa, ya, dari kacamata mahasiswa. Beberapa permasalahan ini dimiliki oleh mahasiswa untuk berkompetensi dan menjadi mahasiswa berprestasi. Ini secara garis besar itu bisa kita kategorikan ke 3 kategori, yaitu yang pertama adalah dari waktu, yang kedua itu dari motivasi, dan yang ketiga itu dari eksternal. Nah, ini saya mengalaminya sendiri juga. Jadi ketika saya ingin berkompetisi itu saya sibuk, tidak ada waktu misalkan. Kemudian saya tidak sempat karena banyak tugas, kemudian sibuk mengurus organisasi, itu yang berkaitan dengan waktu. Kemudian dari motivasi sendiri, kadang ada yang berpikir bahwasanya skill saya belum ada, kemudian saya bingung mau ngapain, kemudian juga tidak ada insentif ya. Mungkin untuk beberapa perlombaan atau kompetisi itu memerlukan modal, dan juga ada rasa pesimistik ya. Ya, itu terkait motivasi. Kemudian dari segi eksternal, itu kita terkadang bergantung ke keputusan, menyerahkan keputusan kita itu ke keputusan orang lain. Misalkan temannya tidak ada yang ikut, kita tidak ikut. Nah, itu salah satu contoh melemparkan keputusan kita ke orang lain. Kemudian juga bisa jadi dari pihak kampusnya, itu tidak ada yang ingin menjadi pembimbing. Kemudian dari segi pengalaman juga, misalkan saya pernah ikut lomba A, lalu lombanya bla bla bla, jadi saya malas untuk ikut lagi. Nah, itu faktor dari eksternal. Nah, sebelum ke solusi bagaimana kita menghadapi permasalahan yang ini, kita harus sedikit berfilosofis ya. Karena filosofi itu kita awali dengan pertanyaan. Jadi kita harus ke fundamental tersendiri, kenapa kita harus berprestasi ya. Kenapa kita harus berkompetisi untuk mendapatkan prestasi. Kenapa gitu kan. Nah, kenapa prestasi ini diperlukan? Jadi prestasi ini bisa menjadi bukti kualitas dan kuantitas kita. Bukti kualitas dan kuantitas ini nantinya buat apa? Bukti kualitas dan kuantitas ini nantinya untuk menunjukkan bahwa kita punya nilai. Nah, nilai ini untuk apa? Nah, nantinya kita akan terjun ke masyarakat, ke dunia kerja. Nah, kita perlukan kualitas atau nilai. Nah, kita itu nanti bekerja untuk apa? Kita bekerja nanti untuk berpartisipasi dalam perputaran ekonomi. Nah, kita berpartisipasi ke ekonomi itu untuk apa? Kita berpartisipasi untuk ekonomi itu untuk pemenuhan kebutuhan biologis kita. Nah, jadi kalau kita berfilosofis dari fundamental prestasi itu sendiri, itu sebenarnya bisa menunjang ke bagaimana kita hidup ya. Itu satu. Kemudian prestasi juga kenapa kita perlukan itu sebagai pengalaman dan pelajarannya. Misalkan kita ingin mengikuti kembali perlombaan yang kita gagal, maka kita mempunyai pengalaman dan pelajaran yang telah kita punyai dari kompetisi sebelumnya. Kemudian dari prestasi juga bisa menjadi kepuasan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena kepuasan juga merupakan salah satu dari kebutuhan fundamental dari manusia sendiri. Nah, kemudian yang terakhir itu prestasi itu sebagai ukuran dari pengetahuan, keterampilan yang kita miliki. Oke, itu jadi kalau kita sudah mengetahui fundamental dari prestasi, pentingnya prestasi, maka dari situ kita berangkat bagaimana cara kita menjadi seorang yang berprestasi begitu. Lalu menjawab garis besar permasalahan yang ada dari waktu, motivasi, dan eksternal itu harusnya seperti apa? Nah, yang pertama itu menjawab waktu. Nah, saya tidak punya waktu itu merupakan alasan yang sebenarnya adalah kebohongan dari diri kita. Selain kita membohongi diri kita juga membohongi orang lain. Semua orang pastinya jika sibuk, pasti sibuk. Tapi kalau kita memang fokus,
kita meluangkan waktu, itu sebenarnya kita masih punya waktu. Itu bagaimana kita memprioritaskan mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Tidak perlu kita memanage waktu karena waktu itu nantinya banyak hal-hal yang tidak kita duga, maka yang harus kita manage sebenarnya adalah fokus kita mau kemana. Ya, kalau kita lihat ke nenek moyang kita, ya misalkan tidak terlalu jauh, waktu zaman dulu kita mencuci, ya kita manual mencuci, lalu hari ini kita punya mesin cuci, lalu kita menonton film tidak harus ke bioskop, kita di rumah sudah ada misalkan aplikasi Netflix, itu kan secara teoritis kita masih punya banyak waktu. Lalu kenapa kita masih beralasan tidak punya waktu? Ya, kembali lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana kita memprioritaskan sesuatu itu tersebut. Mungkin karena terlalu banyak opsi, terlalu banyak pilihan di luar sana, terlalu banyak kebebasan, jadi kita merasa bahwa kita tidak punya waktu. Nah, ini ada sebuah teknik dari Jepang, ini namanya Kaizen. Itu isinya bahwa kita itu harus 1% lebih baik dari kemarin. Jadi tidak peduli seberapa jauh kita berprogres, ya. Yang penting itu hari ini kita lebih baik dari yang kemarin, atau minimal memajukan 1% dari progres yang telah kita kerjakan. Nah, itu salah satu teknik yang ada. Jadi kita tidak berpindah satu blok langsung 50%, hari ini besok 50% secara langsung, tapi kita perlahan, bit by bit, sedikit, dan gitu. Setelah kita menjadikan ini seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian untuk menjawab motivasi, ya, kalau kita misalkan pesimis, kita tidak punya skill, justru dari adanya sebuah kompetisi itu kesempatan kita untuk berkembang, karena skill itu berjalan sesuai dengan use case yang ada. Jadi kalau kita ingin mempunyai skill, ya kita harus langsung ke penggunaannya, ya misalkan di kompetisi. Nah, di kompetisi itu ada juga juri, ada standar. Nah, di situ kita bisa mengetahui patokan bagaimana skill kita itu berkembang. Misalkan kita mengikuti sebuah perlombaan web design, ternyata kita dikomentari bahwasanya warna kita jelek. Oh, berarti kan kita sudah tahu kesempatan untuk berkembang. Salah satunya adalah dengan memperbaiki warna pada web design kita. Sebenarnya adalah kesempatan untuk kita berkembang, bukan kita menunggu skill kita banyak lalu kita berkompetisi, tapi justru dari kompetisi itu kita mendapatkan skill. Itu untuk menjawab motivasi. Kemudian di industri yang kompetitif, ya, kompetisi ini bagian dari kita berlatih juga bagaimana menjadi seorang yang kompetitif, karena di dunia industri terutama di IT ini, ya, akan sangat banyak sekali saingan, terutama kita di era AI, ya, serba AI, misalkan ChatGPT itu pekerjaan seperti programmer sendiri itu bisa tergusur oleh beberapa orang. Ya, itu kan menunjukkan seberapa tingginya kompetisi di bidang industri IT saat ini. Maka dari itu dengan berkompetisi sebenarnya kita melatih mental kita itu untuk terus berkembang, memenuhi ekspektasi dan standar yang diberikan. Kemudian untuk menjawab permasalahan dari segi eksternal, ya, misalkan kita menggantungkan keputusan kita ke orang lain, ini sebenarnya bukan soal orang lain dan ini bukan soal apa yang telah terjadi, tapi ini soal kita, diri kita, dan juga hari ini dan untuk masa yang akan datang. Jadi kita berkompetisi, kita berprestasi itu yang pertama ya untuk diri kita sendiri, ya, yang nantinya akan mendapatkan feedback, entah itu baik secara prosesnya atau secara hasilnya. Kemudian juga dalam jangka waktu tertentu kita akan mendapatkan hasilnya. Seperti misal saya dulu itu berkompetisi
di Gemastik ya. Itu waktu pertama kali saya itu berkompetisi di perkuliahan, itu langsung isi Gemastik bidang software development. Waktu itu saya membuat sebuah aplikasi absensi ya. Di situ saya belum bisa sama sekali membuat sebuah aplikasi ya. Katakanlah ngoding aplikasi juga belum pernah. Di situ saya daftar ya. Saya ajak teman, saya bujuk meskipun tidak ada pengalaman sama sekali. Lalu saya arahkan, saya coba riset ya, mulai dari melihat tahun lalu itu seperti apa, tahun lalu yang menang itu aplikasinya seperti apa, lalu kalau ada kontaknya kita hubungi satu persatu orangnya, kita tanya-tanyai, dan meskipun kita itu tidak menang waktu itu ya, waktu pertama kali, tapi kita dapat hasilnya, dan hasil itu saya gunakan untuk kompetisi-kompetisi berikutnya. Jadi kompetisi ini ya untuk bukan kita berkaca ke masa lalu, tapi untuk yang akan datang. Kemudian kalau kita punya permasalahan itu sebaiknya kita komunikasikan, jangan kita pendam sendiri ya. Terutama karena kompetisi ini kan dari mahasiswa juga perlu partisipasi dari kampus, maka kalau ada kendala atau apa itu segera komunikasikan untuk bersama-sama berdiskusi kira-kira langkah apa yang bisa kita ambil untuk menjawab permasalahan tersebut. Pasti kalau kita punya niat, pasti ada jalan untuk menyelesaikannya. Saya yakin itu. Kemudian dari ketiga masalah itu ya, dengan jawabannya, bagaimana kita berkompetisi, bagaimana kita memanage waktu dan sebagainya ya. Yang pertama itu kita hanya iseng aja dulu ya. Saya itu biasanya mengawali kompetisi itu dengan iseng. Jadi saya daftar ya, kemudian saya masukkan nama-nama ya, nama teman saya tanpa persetujuannya, daftar, tahu tiba-tiba di tahap 1 itu pengumpulan proposal, saya yang mengerjakan sendiri, kemudian lolos. Nah, ketika nama-nama itu kan sudah ada di papernya ya, jadi sudah terregistrasi, maka pilihan mereka tidak lain adalah untuk ikut serta ya. Itu jadi iseng aja dulu, kita tidak akan tidak ada yang akan menggigit kita kalau kita gagal. Jadi kita tidak punya sesuatu yang harus hilang kalau kita gagal ya. Jadilah si naif yang optimistik. Nah, ini melihat sebuah pidato dari Mark Rober, yaitu seorang ex NASA. Dia dalam pidatonya menyebutkan bahwa jadilah si naif optimistik. Itu analoginya adalah jangan berpikiran nanti ini bagaimana. Justru saat kita maju satu langkah ke batu tersebut, nantinya di depan kita akan terlihat 2 batu lainnya yang bisa diinjak ya. Jadi semakin kita maju, semakin jalannya terlihat. Karena yang berat itu dalam melakukan sesuatu, terutama yang baru itu, yang berat itu adalah memulainya. Maka dari itu iseng saja itu boleh, yang penting mulai ya. Kemudian setelah kita mulai ya, pastinya akan banyak keluhan-keluhan ya. Itu normal. Jadi mengeluh ya sepuasnya, tapi tetap dilakukan ya. Terus berusaha dan juga berdoa. Karena mengeluh itu bagian dari kita untuk melindungi diri kita sendiri dari ekspektasi yang gagal. Maka mengeluh itu wajar, jadi kalian boleh mengeluh. Ya misalkan tidak punya waktu dan sebagainya, kalian keluh saja tapi tetap dikerjakan. Nah nantinya keluhan itu akan terjawab. Nah, kalau kalian sulit ya, kalian bisa menganalogikan kehidupan kuliah kalian itu sebagai sebuah game. Ini adalah game Dragonesque, game MMORPG, di mana kita bermain peran. Ya, kalau kita berkuliah juga kita sebenarnya itu kita bermain peran sebagai seorang mahasiswa, di mana kompetisi itu adalah sebuah misi utama ya.
Kemudian tugas-tugas itu hanya sebagai tugas seperti daily, harian. Jadi kalau kita lihat dari analogi game, itu semakin kita mengerjakan tugas, semakin kita mengerjakan kompetisi, maka pengalaman kita akan naik dan level kita naik. Lalu ketika level kita naik, maka skill-skill kita akan bertambah, ya. Jadi memang kalau kita pertama kali mengikuti kompetisi itu kita tidak akan langsung menang, ya. Kalau mungkin menang itu mungkin beruntung saja. Jadi tujuan kita yang pertama itu bukan untuk menang, untuk berkompetisi. Jadi mengetahui bagaimana kompetisi itu berjalan, kemudian introspeksi apa yang bisa kita lakukan ke depannya, entah itu dari tim, kemudian strategi, atau mungkin proposal, dan sebagainya. Jadi kita jangan berpikiran kita langsung berkompetisi untuk menang, tapi untuk pengembangan yang lebih lanjut. Itu mungkin dari sudut pandang mahasiswa itu seperti itu. Kemudian selanjutnya itu kita beralih ke sudut pandang dari kampus sendiri. Jadi kampus itu punya tanggung jawab ya untuk keberhasilan mahasiswa juga dalam meraih prestasinya. Jadi bukan hanya dari sudut pandang mahasiswa. Yang pertama itu dari partisipasi ya. Hal-hal yang salah itu ketika kampus itu penuhnya tanggung jawab itu ke mahasiswanya. Misalkan, nih ada lomba silakan ikut. Ya. Terus habis itu lepas tangan, tidak misalkan menanyai progresnya sampai mana, kemudian ada kendala apa dan segala macam itu dapat menghambat mahasiswa, terutama sense of belonging. Ya, kalau kampusnya saja tidak peduli dengan lombanya, kenapa saya harus peduli? Kan logikanya kan bisa juga seperti itu. Kemudian juga kalau kampus misalkan setiap progres yang diberikan mahasiswa terkait lombanya itu dikritik, kemudian tidak memberikan solusi atau rekomendasi, nah itu juga tidak baik. Misalkan juga kurang memberikan langkah yang konkret ya, misalkan lombanya harus lebih bagus lagi misalkan, tapi tidak menunjukkan langkah-langkah biar bagus itu bagaimana, misalkan harus riset ke A, studi kasus ke B gitu kan, lebih konkret lagi. Kemudian dari informasi juga ya, pengarahannya kurang baik, memberikan info setengah-setengah ya, registrasi misalkan dipersulit atau tidak ada bantuan. Kemudian juga lombanya itu tidak mengukur juga kapasitas dari mahasiswanya, itu juga dapat menjadi faktor penghambat mahasiswa dalam meraih sebuah prestasi. Kemudian dari segi motivasi ya, memberikan ekspektasi dan tekanan yang tinggi ke mahasiswa juga sangat tidak direkomendasikan, karena itu nantinya justru akan enggan mahasiswanya untuk melanjutkan apa yang sedang mereka kerjakan. Kemudian jangan juga sering membanding-bandingkan ya, kita harus fokus pada apa yang dikerjakan. Meskipun studi banding itu bagus, tapi tidak untuk menjelek-jelekan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, itu dari kacamata kampus. Kemudian, nah ini kurang lebih 2 misi utama dari kampus itu kalau ingin mahasiswanya memiliki prestasi. Yang pertama itu harus menumbuhkan rasa keinginan untuk berkompetisi mahasiswanya. Jadi keinginan dan bukan paksaan. Ya, mahasiswa kalau sudah ingin mengikuti kompetisi, maka satu misi dari kampus itu sudah berhasil. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi keinginan untuk berkompetisi tersebut, itu baik secara informasi, partisipasi maupun insentif. Jadi selain rasa keinginannya juga sudah tumbuh, maka kita sebagai dari segi kampus itu harus mendukung keinginan tersebut. Nah, langkah-langkah konkretnya itu dari saya ini pribadi itu bisa ikut aktif ya. Jadi mulai dari technical meeting itu ada perwakilan dari kampusnya ikut membantu mahasiswanya, ikut juga mendapatkan informasi dan menyampaikannya lagi ke mahasiswanya. Kemudian juga memberikan pengarahan, memonitor progres, dan tidak lepas tanggung jawab sepenuhnya kepada mahasiswa. Dan yang ketiga itu
memberikan gratifikasi ya, baik itu sebelum perlombaan maupun saat perlombaan sedang berlangsung, karena untuk kompetisi ini adalah sebuah long term ketimbang short term, maka kalau gratifikasinya itu kurang, untuk memulai saja pastinya akan sulit. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah terkait dengan confirmation bias. Jadi ini bagian dari cognitive bias, di mana ini khusus untuk mahasiswa. Jadi kalau kalian sudah percaya dari awal itu kalian tidak bisa, maka kalian akan mencari bukti-bukti yang membuktikan bahwasanya kalian itu tidak bisa. Jadi kalau kalian dari awal sudah merasa tidak bisa, maka kesananya akan sulit. Maka dari itu nasihat dari saya itu mulai sekarang itu percaya bahwa kompetisi itu bisa kalian menangkan ya. Misalkan kalian ingin berkompetisi, lalu kompetisi ini tidak memakan waktu dan juga tugas-tugas juga bukan halangan bagi saya. Kalau kita sudah percaya dari awal ya konfirmasi bias, ini nantinya kita akan mencari hal-hal yang bisa mendukung apa yang kita percaya tersebut. Nah, ini salah satu bidang dari psikologi. Dan untuk menutup, ada sedikit quote dari saya bahwasanya orang yang kuat itu adalah orang yang masih bisa tersenyum saat terkena musibah. Jadi ini menandakan bahwasanya kita punya kekuatan mental yang kuat ya. Meskipun kita punya banyak tugas, tapi kita masih bisa untuk mengikuti perlombaan dan juga berprestasi. Itu merupakan sebuah kebanggaan diri sendiri dan bukti bahwasanya saya sudah membuktikan nih ya. Jadi ini saya berbicara dari apa yang saya alami dan sudah saya buktikan kalau saya bisa, maka rekan-rekan mahasiswa juga sebenarnya bisa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Mustangin. Oke, baik. Terima kasih, Mas Awal. Mas Awal sekarang lagi di mana nih? Saya saat ini sedang di kantor di Jakarta Utara. Saya saat ini sedang bekerja di salah satu IT konsultan di Jakarta Utara, Pak. Jakarta Utara ya. Ya. Dekat dengan itu enggak? Blok M. Jauh ya? Jauh, Pak. Iya. Jangan, kayaknya bulan depan Februari saya mau ke Jakarta gitu ya. Bisa ketemu. Udah nyoba LRT-nya, MRT-nya sudah ya? 2024 full proyek, Pak. Wah. Oh Jakarta, gitu ya, Pak. iya, bakal macet lagi. Oke. Baik, terima kasih Mas Awal Aryansah. Betul sekali, saya setuju 100% tuh yang disampaikan oleh Mas Awal Aryansah ya, bahwa tadi ada faktor eksternal, faktor internal ya, semacam itu. Kemudian ada peran kampus, peran diri sendiri juga yang memang perlu ya. Dan yang paling ini yang sangat paling menarik nih terakhir tadi, orang yang kuat itu ternyata itu bukan orang yang banyak duit ya, atau orang yang tapi bisa tersenyum walaupun lagi kena musibah gitu ya. Oke, sambil menyiapkan pertanyaan teman-teman ya, saya juga ada pertanyaan nih buat Mas Awal nih. Mas Awal ini apa sih Mas Awal? Apakah betul-betul ada sih efek dari waktu Mas Awal ini kuliah di STIMIK, kemudian ikut kegiatan, menyibukkan diri begitu ya, walaupun kadang di STIMIK juga, wah ini kayaknya kurang kegiatan saya menyibukkan diri, ikut lomba, kemudian mendapatkan materi di kelas itu kira-kira gimana? Apakah betul-betul berimpact pada Mas Awal hari ini atau gimana nih? Ada komentar? Baik, jadi terkait mungkin banyaknya tugasnya, Pak. Ya, dan impact-nya begitu. Saat saya berkuliah sampai saat ini begitu. Iya betul, mungkin banyak tugas, maksudnya gini, dengan ikut lomba, kemudian banyak tugas gitu ya. Kadang kan orang mikir gini, eh, kuliah di STIMIK kampus yang kecil satu ya, kemudian apa iya nanti bisa betul-betul berimbas ke masa depan saya ya, itu satu. Terus yang kedua,
tugasnya banyak sekali dan itu teori semua gitu loh. Apa iya nanti juga bisa membantu saya waktu bekerja kayak gitu. Terus ikut Oke. lomba sana sini, ikut kesibukan. Apa iya itu juga nanti bakalan dipertimbangkan ya oleh orang lain ketika nanti saya itu lagi nyari kerja begitu. Hmm. Oke, em, jadi sebenarnya apa yang saya pelajari di kampus itu sebenarnya mempunyai dampak ke pekerjaan saya saat ini. Jadi kuliah sebenarnya itu di mana saja itu sama Pak. Jadi saya pernah menegaskan juga ini bahwasanya itu tergantung diri mereka masing-masing ya. Apakah mereka benar-benar niat untuk berkuliah? Peran kampus itu kan nantinya sebagai fasilitator. Kalau kita eh, berkuliah, apa namanya, analoginya itu misalkan ada alternatif lain selain kuliah, ada bootcamp, ada juga belajar sendiri, ada juga berkuliah. Jadi kalau kita belajar sendiri itu kita ibaratkan um, memegang lilin ya di ruangan gelap. Jadi kita tidak tahu arahnya mau kemana, lalu siapa yang harus ditanyai. Nah, kemudian kalau kita misalkan ke bootcamp coding ya, itu kita ibaratkan memakai senter di ruangan gelap. Jadi kita disorot ke mana, tapi hanya pada satu titik. Nah, kalau berkuliah itu jangka panjang, itu ibaratnya kita menyalakan lampu di ruangan gelap tersebut. Jadi kita bisa melihat, meskipun untuk menyalakan lampu itu butuh daya yang besar ya, tapi nanti semua field, semua bidang-bidang yang diperlukan itu kita tahu gitu. Tugas-tugas yang banyak di kampus itu juga sebenarnya ya seperti latihan juga, karena di dunia kerja saya saat ini juga punya banyak tugas gitu Pak. Jadi kalau di perkuliahan sudah terbiasa dengan banyak tugas, maka di sini juga ya punya strategi gitu Pak. Terus untuk kompetisi prestasi ya, ya tentu saja sih kalau mau masuk itu perlu sebagai pendukung diri kita. Kalau kita itu pernah mengikuti kompetisi ini, artinya kan kita beberapa dari kompetisi itu kan punya juri yang dari dunia industri juga Pak. Jadi standar mereka menetapkan sebuah kompetisi itu berdasarkan standar industri. Jadi oh ini awal misalkan pernah ikut ini, jurinya dulu dari ini, berarti kan mereka sudah bisa mengetahui dan memenuhi standar dari industri tersebut gitu Pak. Kurang lebih sih gitu Pak. Jadi kuliah itu ya sebagai fasilitator menurut saya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ada teman-teman yang ingin tanya, silakan bisa open mic. Kalau enggak, saya nanya lagi nih. Silahkan bisa anu cari apa ya sinyal dulu ya. Ini memang berbeda Mas Awal, kita kan kebanyakan di desa Mas Awal. Jadi sinyalnya naik turun gitu ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, Mas Awal, saya juga mau nanya nih. Sebagai mahasiswa, ya, ya tidak hanya mahasiswa lah, yang namanya manusia itu kan punya kelebihan, punya kekurangan. Pernah juga mengalami suatu kegagalan gitu ya. Saya juga pernah dulu, dan kegagalan itu yang membuat saya merasa itu jatuh di titik nadir dan kayaknya saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu ya. Nah, pernah nggak Mas Awal itu merasakan seperti itu? Apa situasinya pada waktu itu? Kemudian bagaimana nih Mas Awal itu kemudian bisa mengatur kembali fokus dan akhirnya bisa bangkit lagi gitu loh. Silakan Mas Awal. Baik Pak, mengenai kegagalan ya Pak. Jadi saya juga pernah gagal sebenarnya di kompetisi pertama itu, gagalnya juga sangat sakit ya Pak. Karena itu saya itu garapnya itu benar-benar serius. Itu kan dulu waktu itu aplikasi absensi. Jadi waktu itu ada ide dari, kalau nggak salah Pak Hasmi itu kan menginginkan adanya aplikasi untuk pemberitahuan antara mahasiswa dengan dosen atau pihak kampus. Jadi tidak melalui WhatsApp gitu. Kemudian idenya misal
kalau nggak salah dari Pak Beni itu ingin absensi berbasis lokasi. Nah, saya mengikuti Gemastik itu menggabungkan dua ide yang dari Pak Hasmi dan Pak Beni itu. Kemudian saya garap ya, waktu itu juga saya tipes ya. Tipes itu saya juga ngoding Pak. Jadi pakai kompres gini sangat pusing saya ngoding karena waktu itu deadline itu 7 hari lagi. Nah, udah digarap sangat niat, kemudian editing video sangat niat, ternyata gagal Pak. Wah, di situ saya down sekali. Tapi sebenarnya makin kesini itu saya menganut filosofi stoik, ya, stoicism, bahwa kita fokusnya itu pada hal-hal apa yang bisa kita kontrol. Misalkan nih, kalau kita ingin piknik di hari Minggu, lalu kemudian hujan, nah kita sedih. Nah, buat apa sedih? Kan hujan itu kan sesuatu yang di luar kendali kita gitu. Jadi kalau kita sedih atau kita tidak sedih, kita bahagia atau tidak bahagia, itu kita sendiri yang mengizinkannya gitu Pak. Jadi kalau kita gagal, kita murung, itu kan karena kita yang mengizinkan kita untuk murung. Jadi kontrol dari diri sendiri itu salah satu kuncinya Pak untuk bisa melewati kegagalan. Terus juga kalau dari segi filosofis Pak, ya kan kita ini kan manusia. Kemudian mohon maaf mungkin agak dark ya Pak. Jadi kalau manusia itu pastinya akan meninggal suatu saat nanti. Nah, kalau manusia itu nanti akan meninggal, lalu buat apa sekarang kita hidup gitu kan? Terus kenapa kita tidak meninggal saat ini gitu kan? Kan ada pertanyaan seperti itu. Jadi ternyata jawabannya itu bukan tentang bagaimana nantinya kita akan meninggal, tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu yang kita punya tersebut. Ya, kalau kita ruang lingkupnya kita perkecil lagi, yaitu kita selama kuliah, berarti kan kita ingin bagaimana 4 tahun kita punya itu bermanfaat gitu, memiliki nilai. Jadi kalau skopnya diperluas lagi itu bagaimana kita memiliki nilai selama kita masih hidup. Kalau skopnya kita perkecil, bagaimana kita memiliki nilai bermanfaat waktu kita berkuliah. Nah, di situ menjadi titik balik saya bahwa baru juga sekali nyoba gitu kan. Masih banyak cobaan lain yang belum dicobain, Pak. Ya. Izin bertanya boleh? Oh, boleh, silakan, Pak. Bukan pertanyaan lah, lebih pada ke ngobrol aja Mas Awal. Yeah. Mohon maaf Mas Awal, tadi disampaikan Pak Mustangi itu sebenarnya sama apa yang saya rasakan. Artinya saya sampai detik ini belum mempunyai keahlian apa yang kemudian diperoleh di STIMI Komputama. Tadi Pak Mustangi menyampaikan bahwa ya memang betul masih hanya sebatas teori, tugas dan sebagainya. Tetapi sampai dengan hari ini, besok KKN belum bisa memunculkan hal yang baru seperti Mas Awal gitu. Nah, dan itu terlihat juga teman-teman yang lain begitu. Apakah ini problemnya ada di kampus atau ini problemnya di kampus atau memang Mas Awal, kehebatannya Mas Awal ini ada di Mas Awal. Artinya begini, ketika teman-teman pada yang belum menemukan kayak Mas Awal, itu apakah memang kelemahan kampus atau memang misalkan kehebatannya Mas Awal itu memang karena sudah didasari pribadinya Mas Awal sebelum masuk ke kampus TIMIK begitu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Kalau dari saya pribadi itu semua faktor itu ya berkontribusi ke apa yang mohon maaf namanya siapa Mas? Yuslihudin. Oke, dari yang Mas Yuslihudin ya saat ini alami materi. Oke. Dulu zaman saya malah belum ada ini Mas, apa namanya? Kalau sekarang banyak kemudahan seperti ChatGPT gitu kan. Mungkin juga ada dari faktor kampus, tapi tidak seluruhnya dari kampus, dan juga mungkin ada dari mahasiswa, tapi tidak seluruhnya. Ya, Mas Yus mungkin saat ini bingung ya, apa yang sudah dikuasai kali ini ya.
Ini mungkin perlu refleksi diri atau mungkin dari kampus sendiri untuk mengukur bahwa mahasiswa itu punya sesuatu atau tidaknya itu bagaimana. Karena kadang kita sudah mempelajari sesuatu, menguasai sesuatu itu kita tidak sadar bahwa kita sudah menguasainya begitu Pak. Jadi kita biasnya masih, wah saya nggak punya apa-apa, padahal saya sudah bisa ini gitu. Itu juga bisa terjadi Pak. Jadi mungkin refleksi diri terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau ingin menemukan apa yang kita kuasai, mungkin langsung ke penggunaannya. Karena apa gunanya yang kita pelajari kalau kita tidak menyelesaikan sebuah permasalahan? Maka awali dengan sebuah permasalahan ya, apa yang Mas Yus ini nanti pengen selesaikan ya, dari situ baru dirunut. Kira-kira dari sini langkah-langkahnya apa aja, kemudian apakah ada yang berguna dari kampus yang bisa kita ambil gitu kan. Bagaimana Mas? Iya. Mungkin masih teoritis ya? Iya. Apa yang disampaikan panjenengan itu semuanya saya artinya tidak bisa disangkal dan tidak bisa disalahkan, tapi kemudian masih sebatas teoritis yang kemudian tidak bisa diterima Baik. secara sepenuhnya. Ya. Kayak contoh tadi itu kan banyak teori-teori itu yang kemudian kenapa sih kita harus bersedih ketika kita mau pergi masyarakat, contoh malam tahun baru ternyata jadinya hujan, kan kecewa begitu, sedih kan begitu. Kenapa kita harus sedih karena hujan bukan kita yang buat? Ya tentu realitanya yang pasti sedih karena tidak sesuai harapan dan tidak angan-angan. Teorinya betul bahwa hujan itu bukan kita yang buat, kan begitu. Ya. Itu yang kadang-kadang belum bisa kita terima sepenuhnya begitu, Mas. Ya mungkin ya betul, karena ini ke mindset sih sebenarnya. Saya ingin bertanya malah Mas Yus ini sebenarnya ingin menjadi apa gitu? Apa yang ingin Mas Yus kuasai gitu? Kalau saya sih sebenarnya satu, saya senang desain grafis. Desain grafis. Ya, tapi kemudian itu kan desain kan hanya kalau menurut saya bisa latih sesuai kebiasaan. Yang saya lagi kepengen adalah pembuatan aplikasi-aplikasi sederhana gitu, Mas. Apakah Mas Yus ini sudah mencari tahu bagaimana caranya membuat aplikasi, kemudian teknologi apa yang bisa dipakai seperti itu? Ya. Sudah. Sudah. Seperti contoh kecil saja, kayak pembuatan aplikasi kasir, aplikasi surat masuk, surat keluar, gitu kan. Tapi kita belajarnya kita masih sebatas di tutorial YouTube, kayak gitu paling. Ya, itu tandanya Masnya juga sudah menguasai beberapa skill sebenarnya itu. Hanya saja mungkin karena tidak diaplikasikan di permasalahan nyatanya, jadi Masnya merasa bahwa saya belum memiliki apa-apa begitu. Itu kadang terjadi seperti itu, Mas. Jadi mungkin lebih praktisnya gini, Mas. Bukan kita ingin menguasai sesuatu ya, tapi kita ingin menyelesaikan permasalahan apa. Nah, baru dari situ kita berangkat. Misalkan dulu itu waktu saya menjuarai Techconfest itu kan begini. Idenya itu karena saya kekurangan ide. Akhirnya gimana caranya mendapatkan ide. Nah, dari situ saya buat platform untuk mengumpulkan ide, namanya Ide Kita. Jadi berangkatnya dari permasalahan, baru apa yang kita kuasai itu dari permasalahan tersebut. Langkah-langkah apa? Misalkan tadi saya ingin pertama, permasalahan itu absensi, ingin berbasis lokasi. Lalu kedua, pemberitahuan dari kampus ingin langsung ke mahasiswa. Nah, sudah dapat masalahnya, lalu baru bagaimana cara kita membuatnya gitu. Sebenarnya kalau langkah teknis tersebut malah lebih gampang ketimbang langkah-langkah motivasi kita untuk memulainya, Mas. Karena
langkah-langkah teknis itu kan sudah pasti tertulis dan tidak akan berubah-ubah gitu kan. Justru nanti setelah kita memulai seperti itu ya, kemampuan kita nanti akan melekat ya di diri kita. Semua orang sebenarnya bisa, Mas, ya. Bukan mungkin saya yang bagaimana, itu bukan, semua mahasiswa bisa. Makanya saya waktu itu ajak timnya itu ganti-ganti, saya ajak semua orang yang mau saya ajak. Bahkan dalam Hackfest kemarin ya, itu waktu saya masih dalam masa-masa seminar, sebelum seminar proposal ya, waktu itu lagi ngerjain proposal, saya iseng aja ikut Hackfest ya, meskipun saya sedang sibuk proposal, tapi saya ikut aja. Kemudian dari kampus teman nggak ada yang mau diajak ya, saya ke Discord-nya Google, lalu nyari teman yang bisa ya. Syaratnya apa? Komitmen, udah. Yang lain kan syaratnya menguasai bla 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 bla. Kalau saya syarat komitmen, udah gitu aja. Nah dari situ ada satu nih mahasiswa itu dari UPVN Veteran Jakarta, dia itu dari segi bisnisnya, dia tidak menguasai segi-segi teknis. Nah setelah ikut tim dengan saya ya, belajar bagaimana proses kompetisi itu apa, sekarang setelah mengikuti tersebut, dia sudah menjuarai beberapa kompetisi, Mas. Walaupun saat itu tidak menguasai ilmu-ilmu teknis. Percaya silakan buka saja LinkedIn-nya, namanya itu Muhammad Hervin Abizar. Ya, dia itu semester 1 dulu waktu sama saya di Hackfest itu. Lalu saya kasih tahu cara-cara membuat proposal yang baik, cara-cara pitching, presentasi yang baik. Nah dari situ dia belajar sendiri ke sana. Bahkan dia mengeluhkan juga kampusnya kurang begini-begini, tapi dia tetap maju dan bisa menjuarai begitu. Jadi kembali ke motivasi Masnya dulu ya, berangkat dari permasalahan dulu, Mas. Itu. Oke, baik. Saya kira jelas ya, Mas Yuslihudin tadi sampaikan. Ini menarik banget ini akhirnya malah siap. ini ya, Mas Awal yang mengajari temennya yang dari UPN Veteran Jakarta ya. Betul, Pak. Berarti ada coaching di sana. Ya luar biasa. Oke, ada yang pertanyaan lain nggak? Sebelum saya juga pengen nanya lagi nih. Ya, ada yang ini mau ada nanya dari lagi? chat, Silahkan. Pak. Oh ya, silahkan. Dari chat. Ini dari chat itu terkait dengan IBM pemrograman. Ya, silahkan Mas Awal. Boleh. Ini saya ingin cerita juga karena saya juga dari IBM pemrograman dan websitenya. Waktu itu karena tidak ada kegiatan, saya berinisiatif ya. Jadi tiap minggu saya mengadakan sesi coding bersama, apa yang ingin ditanyakan terkait coding gitu kan. Nah, saya sudah mengadakan kegiatan tersebut, partisipannya setiap makin minggu makin berkurang, Pak, itu. Itu kenapa, Pak? Dari mahasiswanya atau dari kampusnya sebenarnya? Saya sudah melakukan rutinan mingguan untuk coding bersama seperti itu, tapi malah mahasiswanya yang tidak ada yang hadir sama sekali, Pak, itu. Padahal sudah saya buatkan grup, saya umumkan juga di situ. Nah, kan niatnya mungkin harus diluruskan. Belajar itu bukan hal yang menyenangkan memang. Jadi mau tidak mau ya kita harus mentolerirnya. Itu untuk Mas Mufid Majnun. Jadi saya dulu itu sudah berusaha juga ya, tapi mahasiswanya tidak ada yang mengikuti sampai akhir. Padahal saya saat itu sangat terbuka sekali, saya yang ingin membuat apa, kita mulai dari basicnya, padahal kalau ada yang ketinggalan di minggu berikutnya saya ulangi lagi, padahal kemudian gugur satu persatu, seleksi alam, Pak. Oke, baik. Mungkin bisa dikonsultasikan lagi, Pak, terkait IBM ini. Ya, betul sekali ya. Terima kasih ini Mas Awal untuk sharing pengalamannya dulu dengan IBM ya. Saya juga sama, saya juga membawahi IBM freelancer Mas Awal. Jadi memang dulu banyak sekali itu yang gabung dengan saya, karena saya kan juga aktif di appen.com, Upwork juga 2 hari yang lalu saya dapat klien juga Mas Awal dari Arab Saudi. Itu kerjanya aneh-aneh gitu ya.
Kerjanya itu adalah Ya. ini, eh, membuat komen di sosial media, tetapi komentarnya harus memention produknya mereka. Nah, di situ Iya. skill saya bagaimana itu apa ya, membuat narasinya. Ini kan tantangan juga bagi saya. Dan ini hal baru ya. Ini hal baru Iya. dan saya juga sebelumnya nggak pernah berpikir ke situ. Tetapi karena sudah dibuat kontrak di sana, ya saya harus belajar dalam waktu 24 jam begitu ya. Ya Nah, itu betul, Pak. salah satu yang harus saya lakukan begitu ya. Jadi ya memang kadang-kadang yang namanya motivasi itu datang dari paksaan juga gitu ya. Dari paksaan juga begitu Mas Awal ya. Oke, terkait dengan IBM, iya, mahasiswa melihat profil saya, penghasilan saya itu langsung pada gabung Mas Awal. Tetapi ketika saya suruh untuk bikin ini, nah itu mulai sama Mas Awal. Jadi mulai berguguran, mulai berguguran begitu ya. Nah, ini silahkan saya kembali sampaikan kepada semua mahasiswa, jika memang serius ingin ke IBM lagi, yuk coba lagi perkuat timnya, kemudian nanti dari dosen itu nanti akan siap masuk. Misalkan saya, kalau freelancer boleh lah, nanti kan juga ke saya. Saat ini saya masih punya WA grupnya, tetapi ya itu, saya bikin share ini silahkan screenshot profile up kalian, nggak ada yang screenshot gitu ya. Memang unik, nggak apa-apa, Unik nggak ya, apa-apa. Pak, Ini betul. memang masih masih apa sih? Masih latihan dan yang paling kuncinya dari saya itu dimulai dari diri sendiri. Kalau saya gitu. Jangan Ya. nunggu teman-teman belum bikin juga kok gitu. Enggak, jangan gitu. Dimulai dari diri sendiri kalau saya itu. Oke, Mas Awal, ini ada pertanyaan kedua. Kunci dari kita berbuat iseng itu tadi dasarin apa? Apa karena memaksakan diri atau memang ada skill yang kita kuasai dulu, kemudian baru iseng kayak gitu. Silakan. Oke, baik. Iseng itu ya iseng saja. Maksudnya iseng itu kita anggapannya ya tidak punya apa-apa atau tidak punya skill. Bukan berarti itu kita memaksakan diri, tapi em, membaca peluang gitu kan. Ya, kita misalkan mengikuti kompetensi web design tapi kita belum bisa web design. Nah, ketika kita nanti lulus atau ke tahap selanjutnya kan nanti menciptakan alasan yang kuat atau tanggung jawab bahwa kita harus menyelesaikan hal tersebut. Itu bisa untuk menjadi motivasi kita sebenarnya. Betul tadi kalau motivasi juga bisa lahir dari paksaan. Nah, jadi kalau kita nanti iseng ya lalu lulus, nah nanti kan kita mendapatkan paksaan untuk mau tidak mau belajar hal tersebut begitu. Jadi bukan hanya karena kita sudah punya basic di hal tersebut lalu kita iseng ikut, tapi justru itu kesempatan kita atau peluang kita untuk menemukan alasan yang kuat kita harus mempelajari hal tersebut. Nah, kemudian saya ingin sharing juga terkait metode belajar apa yang saya pakai ya. Jadi itu saya menamainya ini teknik nelayan. Jadi kalau kalian tahu nelayan ya, menjaring ikan ya, itu kan kita melebarkan jala ya yang selebar-lebarnya, lalu kita tarik perlahan-lahan jalanya, lihat ada berapa ikan yang nyangkut, lalu kita lemparkan jala lagi. Nah, sama juga dalam belajar itu seperti itu. Jadi kita um, buka wawasan kita seluas mungkin ya. Misalkan kita membaca buku ya, kita membaca buku dulu dari awal sampai akhir, kita hiraukan kalimat-kalimat asing yang kita tidak tahu, minimal kita baca sampai akhir dulu. Nah, setelah itu kita ulangi baca lagi, baru kembali ke apa yang kita tidak paham tadi dan cari apa artinya. Nah, itu seperti itu. Jadi saya belajar mulai dari pemrograman melebar ke desain juga itu dari eksplorasi nelayan itu tadi. Melebarkan jala selebar mungkin lalu tarik perlahan-lahan. Lihat beberapa ikan yang nyantel. Dan kalau ingin lebih bagusnya lagi itu belajar berdasarkan studi kasus atau penggunaan nyatanya itu untuk apa. Itu Pak Mustangin. Oke, baik, terima kasih. Oke, lanjut. Ada yang mau nanya nggak nih?
teman-teman lain yang masih bingung, terkatung-katung gitu ya. Saya juga sama, dulu mau KKN malah masih mikir salah jurusan. Padahal mau KKN itu masih mikir salah jurusan karena merasa saya dulu belum bisa ngapa-ngapain deh kayaknya gitu ya. Pernah juga mengalami seperti itu Mas Amal? Enggak sih Pak. Jadi mindsetnya kalau memang nggak bisa ya kenapa tidak kita pelajari gitu kan? Kenapa kita harus pusing-pusing merasa salah jurusan? Gitu. Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari saya, Mas Awal. Silakan teman-teman nanti pertanyaan terakhir juga ya di chat, silakan bisa diketik. Mas Awal, ini terkait dengan membagi waktu, Mas Awal. Tadi disampaikan kan Mas Awal juga lagi deadline, tetapi juga malah ada musibah kena tipes. Nah, tipes ini anu banget ya, luar biasa loh. Badannya lemes, kurang cairan gitu kan, kalau kena tipes ya. Nah, ini terkait dengan manajemen waktu. Soal pertanyaan saya itu, pernah tidak Mas Awal ini dalam satu hari itu harus menyelesaikan deadline yang bersamaan? Atau enggak satu hari deh, pernah enggak ada pengalaman harus menyelesaikan deadline yang bersamaan dan semuanya itu penting? Dan gimana nih Mas Awal ini memutuskan sehingga saya milih yang ini dulu gitu? Ada enggak yang seperti itu? Mungkin pernah sih Pak. Jadi resolusinya itu mau tidak mau kita harus mengorbankan salah satu gitu Pak. Jadi dalam time management sendiri kalau ada hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita maka kita harus mengorbankan waktu tersebut Pak. Jadi pengorbanan itu sebenarnya hal yang wajar dan terkadang nih Pak apa konsekuensi yang kita pikirkan dalam pikiran itu ternyata tidak seburuk itu Pak. Kadang kita mikir misalkan 2 deadline ini harus selesai semua. Nah, ketika waktunya pengumpulan atau apa dosennya tidak masuk atau mungkin oh ya silakan gitu kan. Itu kadang seperti itu juga Pak. Jadi mungkin kita terlalu keras pada diri kita sendiri itu. Kadang. Kalau dari time management mungkin dari modern time management itu mungkin hanya tips and trick begitu. Tapi kalau dari dulu itu ya filosofis dari Yunani itu time management itu tentang bagaimana atau prioritas apa, apakah kita menghabiskan waktu untuk hal ini itu worth it atau tidak gitu Pak. Time management yang benar itu sebenarnya seperti itu Pak, bukan mengatur dari jam sekian kita ini, itu malah membatasi diri sebenarnya Pak. Jadi kalau masalah deadline ada banyak, kemudian harus memilih salah satu, ya kita berusaha saja Pak. Ya kita kan juga sebagai manusia kan ada hal yang tidak bisa kita semuanya berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Sisanya serahkan ke yang lebih tahu Pak. Nah, tadi sampaikan berkorban. Pernah mengalaminya, berkorban sesuatu yang berharga demi sesuatu yang penting lainnya, Mas Awal boleh cerita deh. Saya kalau hal-hal kayak gitu kadang lupa sih Pak. Jadi karena tidak terlalu diambil hati gitu Pak. Jadi ya mungkin pernah saya mengalami seperti itu. Misalkan deadline harus memilih salah satu. Lalu yang gagal deadline-nya kena konsekuensinya gitu. Tapi sampai sekarang saya nggak inget itu apa gitu Pak. Mungkin karena oh ya begitu doang gitu kan. Kadang saya melihat permasalahan itu secara literal Pak. Misalkan saya dihina, itu cuman omongan aja, itu cuman vibrasi dari mulut yang ada di tenggorokan gitu kan. Itu cuman gelombang bunyi yang diterima di telinga saya gitu. Kadang saya melihat permasalahan itu secara literalnya. Misalkan manusia bertingkah, manusia nanti juga dikubur gitu kan Pak. Hanya sementara aja gini, kadang melihatnya itu seperti itu jadi melupakan hal-hal yang pahit gitu Pak. Jadi ya berkorban tapi nanti konsekuensinya jangan terlalu diambil hati karena pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil dari situ. Oke. Mungkin itu Pak. Oke, baik-baik.
Luar biasa ya, Mas Awal ya. Oke, terima kasih nih Mas Awal terkait dengan apa sharing sessionnya ya. Mudah-mudahan ini mahasiswa di sini bisa tergambar deh sekarang tuh mau gimana. Apa sih yang sebenarnya harus dilakukan? Nah, tadi sampaikan ada satu mahasiswa yang saya udah mau KKN tapi kayaknya belum ahli apapun atau saya salah jurusan atau bagaimana ternyata juga dialami oleh Mas Awal sendiri begitu kan. Dan tadi disampaikan ternyata Mas Awal ini tadi ada percobaan ya daftar lomba memasukkan semua nama orang kemudian biar nanti teman-temannya kalau sudah lolos proposalnya satu pilihannya yaitu adalah ya harus oke harus diterima begitu ya. Dan satu lagi yang saya juga dapatkan ya dari Mas Awal ini bahwa sampai pada posisinya saat ini Mas Awal Aryansah ya saat ini lagi di Jakarta Utara bekerja dengan lingkungan yang baru kan Mas Awal ya. Saya kira begitu lingkungan yang baru begitu. Dan ini memang tidak terlepas dari latar belakangnya ya. Latar belakangnya di sini sudah biasa. Saya lihat ini tadi sudah biasa sakit hati ini kayaknya Mas Awal tuh sudah biasa sakit hati. Jadi sehingga sakit hati berkorban dan lain sebagainya udah lupa semuanya begitu ya. Dan Mas Awal juga bukan orang yang luar biasa. Mas Awal ini pernah juga gagal tadi ya. Jadi ikut lomba, deadline-nya sebentar lagi, ternyata malah kena musibah, kena tipes begitu kan. Kemudian sedang mengikuti proposal seminar begitu ya. Ternyata juga iseng melakukan kegiatan lainnya begitu. Saya kira itu menggambarkan bahwa pengalaman yang semacam itu memang harus dialami sebelum Anda lulus gitu ya. Kalau saya menangkap gitu, mumpung belum lulus, ayo bikin sesuatu yang bikin kita itu jadi sibuk, kemudian sampai benar-benar merasa apa ya? Kalau orang bilang terbentur, nanti lama-lama terbentuk gitu ya. Saya juga mau share pengalaman dulu. Saya juga sama. Waktu saya masih kuliah itu di universitas besar begitu ya. Itu sampai dengan semester 5 mau KKN masih ada pertanyaan yaitu saya salah jurusan atau bagaimana itu wajar begitu ya. Tadi sampaikan juga Mas Awal mahasiswa yang dari UPPN Veteran Jakarta bilangnya kampusnya begini padahal itu kampus negeri yang sudah besar saya kira demikian. Tapi itu bukan masalah ya. Jadi maksudnya untuk STIMIK kita begitu itu saya juga terus meningkatkan apa sih sebenarnya yang terjadi di STIMIK yang saya sampaikan ini kepada semua mahasiswa. Sebenarnya apa sih yang terjadi di STIMIK, apa yang terjadi dengan mahasiswanya, apa yang terjadi dengan dosennya saya begitu. Dan saya itu yakin kalau memang ingin melakukan perubahan itu saya lebih menuntut diri saya sendiri. Jadi saya mulai dari saya sendiri kalau memang saya menyuruh Anda untuk aktif di berbagai perlombaan, saya juga harus melakukannya. Saya juga pernah beberapa kali papernya di cancel, tidak ada jawaban sama sekali begitu ya. Tapi setelah beberapa kali tahapan kegagalan, akhirnya bisa lolos juga. Kemudian presentasi di berbagai tempat. Nah itu kan juga salah satu yang menurut saya berharga begitu ya. Saya kira demikian. Eh, ya, saya kira demikian untuk pertemuan di siang hari ini. Saya coba lihat. Oke, jika jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi daftar hadirnya. Kemudian ini daftar hadirnya hanya sampai pukul 14.30. Jadi setelah pukul 14.30 maka kehadiran sudah ditutup seperti itu. Dan nanti untuk pengisiannya mohon juga jangan sampai salah nama karena nanti akan ada sertifikatnya. Dan satu yang luar biasa ya, di hari ini ada sertifikat dan lain sebagainya nanti bisa menjadi pendamping ijazah. Oke, ini ada penutupan dari Bapak Ketua STIMI Komputer Majenang yang di awal tadi mohon izin karena beliau sedang ada di perjalanan. Ini sebagai penutup juga
silahkan kepada Bapak Kusnana Mkom selaku Ketua STIMIKOM Kota Pamajenang. Kepada Pak Kusnana saya persilahkan Pak, silahkan. Baik, suara saya terdengar Pak Mustangin? Sangat jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Ketua Bapak Ahmad Muhammad Mustangin, MPD GR, selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. Yang saya hormati dan saya banggakan spesial narasumber hari ini. Ini alumnus kita, Mas Awal Aryansyah. Ini narasumber tunggal ya Pak Mustangin ya? Iya betul. Oke. Sementara satu dulu Pak. Sementara satu dulu. Kita stoknya di ini ya, disimpan dulu untuk kejutan-kejutan berikutnya begitu. Betul sekali. Kemudian yang saya banggakan teman-teman mahasiswa-mahasiswi program spesial, beasiswa ataupun yang lainnya yang mengikuti kegiatan pada siang menjelang sore hari ini. Sebelumnya mohon maaf karena saya tadi memang dalam perjalanan tidak bisa memberikan sambutan di awal, meskipun masih ada Mas Awal ini ya. Saya tidak bisa memberikan sambutan di awal tadi karena memang masih dalam perjalanan, dan saya juga tidak bisa menyimak secara utuh apa yang tadi dibicarakan karena kebetulan di kampus juga tadi ada agenda, saya harus memberikan sedikit sambutan tadi di pertemuan yang juga ada di kampus, sehingga saya meminta Pak Mustangin, saya minta waktu untuk di akhir untuk sedikit memberikan closing statement lah ya, ataupun penguatan atau apapun itu yang menjadi tanggapan panjenengan semua, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Yang pertama tentu yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Awal Aryansyah yang sudah bersedia di tengah kesibukannya dengan aktivitas barunya di kota untuk memberikan ilmunya, berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi tip and trik. Tadi saya dengar beberapa motivasi dan sharing juga sudah diberikan kepada teman-teman semua. Dengan harapan apa yang menjadi pengalaman Mas Awal, baik selama kuliah ataupun sekarang mulai terjun di industri, dan beberapa hal lain yang menurut kami juga sebuah prestasi yang luar biasa selama kuliah. Ada torehan prestasi yang bisa dilakukan oleh Mas Awal. Tentu saya juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Mas Awal atas prestasi tersebut. Dan memang sengaja kami hadirkan di tengah-tengah teman-teman semua mahasiswa program spesial ini agar memberikan inspirasi dan membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya dan terus belajar. Jadi yang saya tangkap dari Mas Awal tadi, bagaimana kita mampu membagi waktu di tengah kesibukan untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi diri. Kami memahami bahwa kompetensi-kompetensi tertentu mungkin pencapaiannya tidak cukup hanya melalui ruang kelas dan di mata kuliah saja yang teman-teman terima di kelas bersama dosen, tetapi teman-teman betul-betul juga harus menyiapkan ruang khusus untuk meningkatkan kompetensi diri. Dan saya juga selaku orang yang juga terlibat dalam bidang yang sama dengan teman-teman. Saya juga pernah menjadi mahasiswa di program studi yang sama dengan teman-teman. Lalu saya berkecimpung di dunia pendidikan di bidang yang sama, di bidang IT. Tentu tidak sedikit tantangan yang kita hadapi dalam dinamika proses pembelajaran tersebut. Karena teknologi bersifat dinamis dan terus berkembang, tentu ini juga menuntut kita untuk mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri. Satu kunci yang saya sepakat dengan Mas Awal, bagaimana kita memiliki ruang khusus untuk terus belajar meningkatkan kompetensi diri.
Banyak hal-hal yang bisa digali dan dijadikan inspirasi ataupun target ending goal bagi teman-teman untuk mencapai sebuah kompetensi dengan cara memahami apa yang menjadi kebutuhan di industri. Lalu skill kompetensi apa yang bisa kita atau yang kita harus kuasai. Tentu ini mudah untuk kita peroleh atau kita ketahui dengan terus melakukan adaptasi diri, baik melalui komunikasi dengan dosen di kelas, baik terjun langsung di industri saat ini tanpa harus keluar kuliah. Saya sepakat juga dengan Pak Mustangin tadi, kita punya IBM, jadi IBM itu adalah ruang konsultasi bagi mahasiswa maupun masyarakat umum untuk menekuni sebuah bidang tertentu. Jadi IBM itu bukan tempat pelatihan secara spesifik untuk meningkatkan skill di kompetensi tertentu, tetapi ini bagian dari kewajiban kampus untuk memberikan konsultasi terkait bagaimana teman-teman membangun karir yang diinginkan. Misal di IBM, tadi Pak Mustangin cerita freelancer, saya pikir ini bisa menjadi pintu masuk awal, bukan pintu masuk Mas Awal ya, pintu masuk pertama buat teman-teman mahasiswa melalui freelancer ini untuk memahami kompetensi-kompetensi apa sih yang dibutuhkan oleh industri. Karena kita ketahui di freelancer ini bagaimana sebuah portal mempertemukan antara pencari jasa dengan pemberi jasa. Pemberi jasa atau pencari jasa yang dimaksud tergantung freelancernya. Kalau teman-teman carinya di bidang IT, tentu ini menjadi tolok ukur. Ternyata di bidang IT itu banyak orang yang mencari jasa di bidang misalnya desain grafis, web service, ataupun layanan-layanan yang lain, yang itu bisa menjadi gambaran, oh ternyata industri itu butuh itu. Nah minimal di awal itu, melalui Anda masuk ke portal freelancer, Anda bisa melihat peta kompetensi apa yang sekarang banyak dibutuhkan, lalu kompetensi ataupun proses apa yang harus dilakukan untuk mencapai kemampuan menjawab tantangan dan kebutuhan dari industri itu. Nah, melalui IBM itu bisa menjadi ruang diskusi, konsultasi bagi mahasiswa untuk menuju pencapaian kompetensi itu. Selain IBM, teman-teman mahasiswa juga bisa, ayo mari kita bareng-bareng kembangkan UKM. Melalui UKM, melalui komunitas-komunitas kecil di kampus, setidaknya ini menjadi ruang belajar bersama. Yang sudah memiliki kemampuan bisa saling berbagi dengan teman-teman yang lain. Ketika memang butuh pendampingan dosen, saya, Pak Mustangin, tentu kami juga terbuka, sesuai kemampuan dan kapasitas kami siap membantu. Karena kami juga butuh semangat dari teman-teman semua untuk ayo kita bareng-bareng coba UKM apa yang sekiranya teman-teman inginkan untuk meningkatkan kompetensi baik soft skill maupun hard skill yang dibutuhkan industri saat ini. Minimalnya melalui UKM yang akan mungkin teman-teman ajukan ke bagian kemahasiswaan, itu bisa meningkatkan kemampuan komunikasi teman-teman. Bagaimana melatih leadership teman-teman. Bagaimana membangun kemampuan teamwork teman-teman. Selebihnya tentu juga bagaimana melalui UKM itu meningkatkan kompetensi secara bersama-sama. Yang sudah bisa mengajar yang belum bisa mau terus belajar, dan saling melengkapi sehingga kompetensi baik soft skill maupun hard skill yang teman-teman butuhkan di industri kelak, di masyarakat, itu bisa kita pelan-pelan kita bentuk sehingga ketika teman-teman baik mau terjun KKN maupun nanti setelah lulus, minimal teman-teman sudah punya bekal yang mumpuni, yang cukup untuk masuk ke dalam dunia nyata di masyarakat maupun di industri. Saya kira itu Pak Mustangin, Mas Awal, dan teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jangan lelah untuk terus belajar, berkarya, kemudian membangun komunikasi dan relasi yang baik dengan semua pihak, di internal kampus maupun di luar kampus,
sehingga teman-teman mampu terus menjadi insan pembelajar, insan yang terus berbenah diri untuk memantaskan diri, menyandang gelar kelak sebagai eskom, maupun menyandang gelar sebagai seorang sarjana yang layak untuk diterima di masyarakat dan industri. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ketua STIMIK, Bapak Kusnana Mkom atas motivasinya juga ya. Baik, tibalah pada sesi terakhir, yakni seksi penutupan ya. Saya kembalikan kepada MC Ibu Fadilah, silahkan Mbak Fadilah. Dan saya dan Mas Awal juga terima kasih ya, ini Mas Awal ya. Saya sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam bertutur kata dan lain sebagainya. Silakan Bu Fadilah. Ya, terima kasih. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Untuk yang terakhir, penutupan, sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati Bapak, Ibu, dan para peserta. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, mari kita tutup bersama acara kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.